Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami CGP Angkatan 11 dari Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Provinsi Sulawesi Selatan akan mendemonstrasikan tugas kami, yaitu demonstrasi kontekstual pada modul 2.3 dengan tema coaching untuk supervisi akademik. Tapi sebelum itu kami akan memperkenalkan diri. Saya sendiri, Andi Milda Natalianti, SPD dari TK Negeri Pembina Kabupaten Pangkajene. Di sebelah kiri saya yaitu saya Mama Yusrina dari SMK Negeri 3 Pangkal. Dan di sebelah kanan saya adalah Saya Esa Anissa dari SMK Negeri 1 Pangkal. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Ibu Yusrina. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bu hari ini? Ya, alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah. Baiklah Ibu, sebelum kita memulai proses coaching, di sini saya berperan sebagai seorang pengamat ya Bu, atau observer yang akan melihat proses coaching Ibu dengan coaching nantinya. Namun sebelum Ibu Yusrina memulai percakapan coaching, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan Ibu terkait rubrik penilaian dalam observasi untuk kita ketahui bersama. Untuk rubrik penilaian yang akan menjadi acuan saya adalah saya harapkan dalam proses percakapan nanti Ibu Yusrina sudah memiliki prinsip dari seorang coach, yaitu kemitraan, kemudian proses kreatif, serta memaksimalkan potensi, dan tentunya Ibu juga sudah memiliki kompetensi inti dari seorang coaching, yaitu meliputi presence Bu, yaitu kehadiran penuh. Kemudian mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot, tentunya dengan teknik rasa. Dan juga saya berharap nanti dalam proses percakapannya Ibu, ketika melakukan sebuah coaching, Ibu jangan lupa untuk menerapkan alur cerita ya Bu, yaitu menentukan tujuan atau hasil akhir, kemudian identifikasi masalah, lalu rencana aksi dan juga tanggung jawab Ibu. Nah, itu rubrik penilaian yang akan saya jadikan acuan dalam mengamati Ibu Yusrina. Bagaimana Ibu bisa dipahami ya? Ya, bisa Bu. Siap. Baik Ibu, kalau begitu selanjutnya sebelum dimulai, untuk proses coachingnya ini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Boleh ya Bu? Boleh. Oke. Untuk pertanyaan pertama Bu, dari semua kompetensi coaching yang mana yang menurut Ibu yang ingin Ibu kembangkan dalam proses percakapan nanti Bu? Baik, untuk kompetensi yang ingin saya kembangkan ada dua Bu. Ya. Nanti mendengarkan aktif, Ya. juga mengajukan pertanyaan berbobot mengenai teknik rasa. Oh, luar biasa ya Ibu Yusrina. Jadi mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Iya. Nah, dari kedua kompetensi ini Bu, bagian kompetensi yang mana yang secara spesifik ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching nanti Bu? Ya, baik. Untuk yang kompetensi spesifikasinya adalah mendengarkan aktif supaya saya bisa mengetahui dengan baik permasalahan dari coaching. Baik, mendengarkan aktif adalah salah satu kunci ya agar bisa menggali banyak hal dari coaching. Nah, Ibu Yusrina, untuk yang pertanyaan terakhir nih Bu, perihal indikator kepencapaian, kira-kira tolak ukur yang bagaimana yang terkait indikator pencapaian yang ingin Ibu tuju dalam proses percakapan nanti? Iya, baik Bu. Indikator keberhasilannya yang ingin saya tuju itu bahwa nanti dalam menerapkan alur coaching dapat berjalan secara runtut. Kemudian saya bisa menggali ide-ide dari coaching agar beliau itu dapat menemukan solusi atas permasalahan yang beliau hadapi. Baik Ibu, semoga dari indikator yang sudah Ibu tadi sampaikan terkait prosesnya yang meliputi tirta, kemudian ide-ide solusi dari coaching bisa tergali Bu dengan maksimal. Nah, hanya itu Ibu yang ingin saya tanyakan, dan selebihnya setelah ini Ibu silahkan bisa memulai coachingnya. Semoga sukses ya Ibu Yusrina. Makasih Bu. Siap Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu Milda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Yusrina. Selamat pagi. Pagi Bu. Nah, sekarang bagaimana kabar Ibu Milda pagi ini? Alhamdulillah saya hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Iya, alhamdulillah ya Bu Milda. Nah, kali ini kita akan melakukan
satu aktivitas kegiatan kita ini adalah meng-coaching Bu Milda ya. Nah, baik, bisa kita mulai Bu Milda? Siap Ibu, insya Allah siap. Baik, Ibu Milda, apa yang ingin Ibu capai dari sesi coaching ini? Saya ingin meningkatkan kemampuan saya dalam mengelola emosi siswa saya, karena selama ini saya hanya fokus pada pembelajaran kognitif dan kurang memperhatikan aspek emosional mereka itu. Iya, jadi tujuan utama adalah meningkatkan pengelolaan emosi siswa di dalam kelas ya. Nah, apakah ada hal spesifik yang ingin Ibu capai terkait hal ini? Ya, saya ingin membuat suasana kelas saya itu lebih kondusif, Ibu, dan membantu siswa saya lebih terbuka dalam menyampaikan perasaan mereka sehingga mereka bisa lebih fokus pada saat belajar di kelas. Iya, baik sekali ya Bu Milda. Di sini tujuan Ibu Milda ini sangat baik sekali untuk lebih kondusif dan membantu siswa yang lebih terbuka lagi ya Bu Milda dalam mencapai perasaan mereka. Nah, baik. Selanjutnya ini apa yang Ibu sudah lakukan sejauh ini untuk mencapai hal tersebut? Sejauh ini Ibu, saya masih lebih banyak menerapkan metode pembelajaran yang terstruktur pada fokus, pada hasil akademik mereka. Saya belum banyak terlibat dalam pengelolaan emosi mereka karena saya berpikir hal itu terbentuk dengan sendirinya. Iya, baik ya, bagus sekali Bu Milda. Ini di sini tadi Ibu Milda mengatakan bahwa untuk menerapkan metode pembelajaran yang terstruktur itu dan fokus pada hasil akademik siswa ya Bu Milda. Nah, sekarang apakah Bu Milda melihat sebagai kendala dalam mencapai tujuan ini? Kendala utamanya mungkin karena saya kurang memberikan waktu dan ruang bagi murid saya untuk mengekspresikan perasaan mereka. Juga saya sendiri belum cukup paham bagaimana caranya membantu mereka untuk mengelola emosi pada diri mereka. Iya, jadi begitu ya Bu Milda. Ibu Milda ini merasa bahwa Ibu Milda ini masih kurang memberikan perhatian kepada siswa Ibu Milda. Nah, sekarang mari kita pikirkan berapa langkah konkret yang bisa Ibu Milda ambil. Apakah ide-ide Ibu Milda itu melalui membantu siswa melalui emosi mereka di kelas? Mungkin saya bisa mulai dengan menyediakan sesi refleksi atau diskusi singkat di akhir pelajaran, di mana siswa saya berbagi tentang perasaan mereka selama belajar. Iya, bagus sekali ya Bu Milda. Ibu Milda ini sudah luar biasa sekali dengan nantinya ini akan berbagi tentang perasaan mereka selama mereka belajar di kelas. Nah, sekarang apakah itu ide yang bagus dan apakah ada hal lain yang bisa ditambahkan Bu Milda? Saya juga bisa memulai mempelajari metode pengajaran yang mendukung perkembangan sosial emosional mereka. Misalnya itu dengan menambahkan lebih banyak lagi kegiatan kolaboratif dan saling menghargai di antara mereka di dalam kelas sesama peserta didik begitu Bu. Iya, bagus sekali ya Bu Milda. Nah, sekarang mari kita perjelas tanggung jawab Ibu Milda itu untuk rencana ini. Apakah yang pertama kali Ibu akan lakukan? Saya akan mencoba untuk mengalokasikan waktu, misalnya itu 5-10 menit di setiap akhir pembelajaran untuk diskusi reflektif tentang perasaan mereka di kelas. Lalu saya akan mencari referensi atau mengikuti pelatihan yang bisa membantu saya memahami lebih mendalam tentang pembelajaran sosial emosional. Iya, bagus sekali. Jadi Bu Milda ini akan melakukan
melakukan pelatihan yang bisa membantu siswa ya, yang bisa memahami lebih dalam tentang pembelajaran sosial emosional itu. Ya, bagus sekali Bu Milda. Nah, sekarang kapan Ibu akan memulai langkah pertama ini? Saya bisa memulainya itu minggu depan, karena kebetulan saya mengampu di pendidikan anak usia dini Bu ya. Saya akan mencoba di kelompok kelas saya, kelompok B, dan untuk referensi pembelajaran sosial emosionalnya saya akan mencarinya dalam 2 minggu ke depan. Ya, bagus sekali ya Bu Milda. Jadi kita telah menetapkan bahwa Ibu akan memulai diskusi refleksif dengan siswa minggu depan ya, dan mencari referensi melalui PSE dalam 2 minggu ke depan. Saya akan menghubungi Ibu Milda lagi dalam waktu 1 bulan untuk melihat progres dan apa yang bisa kita evaluasi lebih lanjut. Nah, apakah ini terdengar baik untuk Ibu? Ya, terima kasih. Saya merasa lebih jelas dengan rencana ini. Ya, sama-sama Bu Milda. Semoga rencana ini membantu Ibu dalam mencapai tujuan yang Ibu Milda inginkan. Saya akan selalu siap membantu Ibu jika Ibu membutuhkan bimbingan saya lebih lanjut. Terima kasih banyak Ibu sebelumnya. Iya, sama-sama Bu Milda. Untuk yang pertanyaan pertama ini, apa yang sudah Ibu lakukan tadi saat melakukan coaching itu? Ya, baik. Baik Bu Esa. Ya. Tadi saya sudah menerapkan prinsip coaching, yaitu kemitraan, kemudian proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Kemudian untuk kompetensi inti coaching yang sudah saya terapkan tadi adalah dengan mendengarkan aktif. Baik Ibu, berdasarkan hasil catatan saya, Ibu memang sudah menerapkan prinsip coaching, yaitu kemitraan. Itu terbukti ketika Ibu tadi mengobrol, saya merasa setara, tidak ada perbedaan dengan coaching. Kemudian Ibu juga sudah melakukan prinsip proses kreatif, di mana Ibu berusaha menggali kreativitas dari seorang coaching untuk mengeluarkan berbagai solusi-solusi terkait masalah yang dihadapinya. Kemudian Ibu juga mengajukan beberapa pertanyaan berbobot agar memaksimalkan potensi dari seorang coach sendiri. Nah, selain itu juga Ibu sudah melaksanakan kompetensi inti coaching ya Bu. Nah, tadi Ibu mengharapkan ada 2 ya, mendengar aktif dan juga mengajukan pertanyaan. Seharusnya mengajukan pertanyaan yang berbobot. Dari catatan yang sudah saya catat, itu juga sudah terlaksana Bu. Dan yang paling penting Bu, dari proses tadi, saya juga mencatat bahwa Ibu sudah menerapkan percakapan dengan alur cerita Bu, di mana Ibu tadi memulai dengan tujuan, kemudian ada identifikasi masalahnya, lalu dilanjut dengan rencana serta tanggung jawab. Alhamdulillah secara gambaran umum dari catatan ini, saya lihat Ibu tadi sudah melaksanakan proses coaching dengan baik Bu. Wah, luar biasa Ibu Yusrina. Ya, terima kasih Bu. Nah, ada pertanyaan terakhir nih Bu. Jadi berdasarkan hasil coaching tadi, Ibu kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan proses coaching tadi Ibu? Iya, baik Ibu, yang ingin saya terapkan yaitu kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah kehadiran penuh. Nah, di sini presence yang mana mungkin tadi saya merasa bahwa coaching memiliki sedikit unek-unek, namun karena kondisi yang kurang rileks, jadinya tidak sempat tersampaikan. Seharusnya tadi itu saya menggunakan teknik presence dan teknik rasa agar beliau lebih rileks untuk mengungkapkan permasalahan-permasalahan tersebut. Baik, kehadiran penuh atau presence menjadi harapan Ibu agar lebih bisa dikembangkan ya Bu. Semoga teknik ini bisa segera Ibu Yusrina maksimalkan dalam diri Ibu Yusrina sendiri. Dan tidak hanya potensi ini, tapi juga potensi yang lain ya Bu, agar semakin tajam ketika memberikan sebuah pelayanan coaching terhadap mitranya atau coachingnya. Ibu, saya juga berharap semoga proses ini bisa menjadi bekal untuk Ibu agar nanti ke depannya ketika memberikan proses coaching bisa sesuai dengan harapan yang diharapkan dalam paradigma coaching ini, terutama dalam penyampaian atau pelayanan coach Ibu, dan tetap berpegang teguh pada alur kita ya Bu. Oh ya, terima kasih ya Bu, itu semuanya merupakan proses yang sangat luar biasa. Semoga bisa berdampak baik untuk Ibu ke depannya. Iya, terima kasih kembali. Ya Bu, Assalamualaikum Ibu Yusrina. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.